Caccio hazelnut, satu itu jambak aja Om Pio. Saya rindu lah Protestan naik di sini lah. Owen mau tanya Romo, mana Owen? Oh, Silakan open mic, Owen. Owen silakan. Nanya Romo, mau nanya Romo. Malam Romo mau nanya sih. Si Oben. Ya, salve Romo. Jadi Romo, saya kan ada teman saya dari Protestan. Dia juga mengatakan kalau gereja dia juga ada ekaristi juga sama kayak Katolik, ada sakramennya. Jadi mereka juga mengimani gitu kalau perjamuan kudusnya itu tubuh dan darah Kristusnya itu benar-benar tubuh dan darah Oke, Kristus, bukan Oke. simbol. Oke, Dan nanti saya jelaskan, oke? Siapa yang berhak merayakan Ekaristi, oke? ya, Paulus membedakan yang dikatakan seolah-olah perjamuan, tetapi bukan. Di dalam 1 Korintus 11, Pio, baca keras. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 17-22, 1 Korintus 11, tolong di-type, 1 Korintus 11 ayat 17-22, Paulus menjelaskan, Sampai 22. Paulus menjelaskan seolah-olah itu perjamuan Tuhan tetapi bukan. Silakan, Pio. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai gereja, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk memakan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga ada seorang lapar dan yang lainnya mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ini bertanya. Atau apakah kamu hendak menghina gereja Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Mana Romo? Oke. Pio, engkau sudah baca sampai 22. Sudah Romo. Sudah. Artinya itu Mau bacakan perayaan seperti itu. Kamu makan kenyang roti besar-besar. Makanya Paulus membedakan perayaan-perayaan perjamuan seperti itu dengan ekaristi. Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang diterima. Ayat 23 selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Yo, tahan dulu. Oven, ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang kuterima, itulah yang kuteruskan kepada kamu. Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan mandatnya siapa?
apostolik. Kristus Yesus. kepada para rasul. Dan Paulus Para tidak rasul. berada di dalam malam perjamuan terakhir. Karena itu Paulus ketika mengatakan yang kuterima dari Tuhan itu yang kuturuskan, artinya diterima dari para rasul, Para rasul. mandat untuk merayakan Ekaristi. Di sini tadi poin penting sekali ketika Paulus bilang lakukanlah itu sebagai peringatan akan daku. Garis bawahi kata peringatan, Oven. Ayat 25-nya mengambil piala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Lakukanlah ini, Oven, sebagai peringatan akan daku. Garis bawahi kata peringatan. Itu penting sekali di dalam teologi biblis. Kata itu penting sekali merujuk kembali kepada malam perjamuan terakhir. Di dalam Lukas 22 ayat 19, Oven, Yesus juga omong kata yang sama yang para rasul teruskan di dalam perjamuan-perjamuan Ekaristi atau pemecahan roti mereka. Kita kembali kepada Lukas 22 ayat 19. Om Effendi, Lukas ditunjukkan 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Oven, engkau jangan main-main dengan kata peringatan. Bagi orang orang Protestan, kata peringatan itu sebagai sebuah kenangan saja. Tetapi kata itu adalah kata kunci. Kenapa itu adalah kata kunci? Karena kata peringatan itu diterjemahkan ke dalam Yunani, anamnesis, tetapi dia punya dasar Ibrani, Aramik, yaitu askarah. Askara itu peringatan, anamnesis. Tapi peringatan tentang apa? Dan siapa yang harus merayakan askara atau anamnesis itu? Bilangan 10 ayat 10. Garis bawahi kata diperingatkan. Pio, bilangan 10-10. Bilangan 10 Ayat 10. ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri. Nafiri itu, dan pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Supaya ketika kamu merayakan perayaan-perayaan keselamatan, korban-korban keselamatan, kamu diingatkan, kata ingatkan, kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Makanya kata anamnesis, peringatan ini penting. Kalau kita aplikasikan kata askara ini di dalam bilangan 10-10 ke dalam malam perjamuan terakhir, bunyinya seperti ini. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membaginya kepada para rasul dan sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai askarah akan daku. Lakukanlah ini sebagai anamnesis akan daku. Kalau kita sandingkan yang bilangan 10-10 ke dalam pernyataan Yesus, maka di sini Yesus bilang, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membaginya kepada para rasul dan mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Makanya kehadiran nyata di dalam peristiwa anamnesis atau askara itu. Lalu pertanyaan sekarang, siapa yang harus merayakan askara dalam konteks Yahudi? Ibrani ayat 8-nya, Pio. Oh, Yang sama tidak? Ya, jangan lari. Yang itu. Bilangan tadi 10 bilangan. sekarang siapa yang merayakan askara itu? Siapa yang merayakan perayaan peringatan, perayaan keselamatan itu? Korban keselamatan itu siapa yang merayakan? Ayat 8-nya, bilangan 10 ayat 8. Bilangan 10 ayat 8. Bilangan 10 ayat 8. Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun. Para imam itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan anak-anak Harun itu harus ditabiskan. Keluaran 27, 29 ayat 35. Harus ditabiskan. Keluaran berapa, Romo? Keluaran 29 ayat 35. Keluaran 29 ayat 35. Ayat 35. Demikianlah harus kau perbuat kepada Harun dan anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari engkau harus menahbiskan mereka. Berapa hari ditabiskan? 7 hari. Jadi perayaan askara itu tiap-tiap hari perayaan besar dan semua ketika mereka membawa korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Ayat 36, mereka harus membawakan korban keselamatan dan itu tiap hari. Pio. Ayat 36. Tiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Mezbah itu harus kau sucikan dengan mengadakan pendamaian baginya. Engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Oke. Dan siapa yang menyentuh? Lanjut. Selama 7 hari engkau harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Engkau harus menguduskannya sehingga mezbah itu menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan mezbah itu akan menjadi kudus. Oke. Jadi perayaan askara itu harus dirayakan tiap hari. Perayaan-perayaan besar ketika meniup nafiri dan semuanya itu. Yang kedua, askara itu adalah perayaan-perayaan keselamatan. Dan itu harus dirayakan setiap hari. Yang kedua, yang ketiga, yang merayakan askara itu haruslah imam yang tertabis. Oven, pertanyaan saya. Kalau kriteria ini diterapkan di dalam perjanjian baru, pendeta ditabiskan oleh siapa? Tidak ada, karena nggak ada rantai apostoliknya, Romo. Oven, kalau engkau bilang Protestan juga merayakan sungguh-sungguh tubuh Kristus, tetapi yang merayakan askara anamnesis itu harus korban keselamatan harus dirayakan oleh imam tertabis, pendeta, apalagi pendeta perempuan, ditabiskan oleh siapa? Tidak ada sih, Romo. Kalau begitu, kelompok mereka kalau sendiri. begitu bagaimana seorang pendeta merayakan askara atau anamnesis ini? Iya. Berarti memang tidak ada transubstansiasi ya, Romo? Tidak ada, karena mereka itu simbol. Karena askara itu dirayakan dengan 3 prinsip. Korban, imam, dan altar. Mereka imam, Owen, tertabis, Bukan. punya altar yang dikuduskan, Ada mimbar. Tidak ada. dan Panggung konser ada. Altar tapi kayaknya nggak ini. dan punya korban. Nggak ada. Tidak ada korban. Karena itu di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan kita harus merayakan itu?
1 Korintus 11 26. ayat 36. 26. Sebab sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu menceritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mewartakan kematiannya sampai Ia datang. Bukan kita bunuh Yesus kembali di setiap misa. Itu seperti yang Protestan pikir seperti itu. Ceritakan kembali sampai Ia datang lagi. Oven, pakai standar penyembahan yang ada 3 tadi, imam, korban, dan altar. Pendeta bagaimana? Tidak ada altar, bukan imam tertabis, dan tidak ada korban. Iya. Bisa mengerti, Oven? Ngerti Romo. Oke. Tani, engkau turun dulu ya, mungkin teman-teman di bawah bisa naik. Oke, yang sudah. Kita sapa dulu, Om Effendi. Om Effendi. Silahkan Paman Effendi, silahkan Paman Effendi, open Dari mic-nya. mana dulu Om Effendi? Dari Adventista atau bagaimana? Karena tadi pertanyaan tentang hari Sabat. Paman Effendi, Paman Effendi, wah, mod, tolong mod, buka paksa mic-nya. Momot. Tadi kita ketik berani, di atas nggak berani bicara. Kayak ganteng. Siapa kakak ganteng pamit nenok nih? Ada di bawah. Om Effendi. Iya, Om Effendi ada di atas. Spesies mana? Nggak bisa buka mic ya? Oh ya, Pia Om Effendi bilang tidak bisa buka mic dia. Atau turun dulu Ya baru udah, minta naik. mod tolong solusikan. Anda ya turunkan dulu baru Ini. dia minta naik lagi, mungkin mic-nya tidak bisa dibuka. Nah, jangan fitness. Mungkin iya betul. Berbohong ya. Nggak takut dosa ya. Om Effendi minta lagi lah. Coba buka mic aja, nggak santai-santai aja. Yo, perhatian. Maaf ya Romo, tadi saya mute-kan satu orang. Dia, maaf sih, dia Islam. Oh, Ada komentar ini, maaf sih, Alkitab 1928. Makanya saya langsung mute-kan orang itu. Ya, mute kan seperti supaya jangan mengganggu room juga. Kadang komentar aneh-aneh. Effendi, masihkah engkau di sini? Tadi saya masih tunggu engkau bantah dulu hari Sabat tadi dengan hari Minggu tadi. Saya masih menanti engkau membantah itu. Bisa merespon sedikit Romo, ini yang kita Ya, diskusi Alang sama silakan. Protestan. Alang silakan. Karena begini Romo, karena memang mereka ini makhluk bebal juga kan. Ya, mereka mengatakan ya kalaulah itu berubah menjadi daging Kristus, nah rasanya seperti apa? Apakah rasanya daging kan begitu? Nah, ya rasanya tetap roti, saya bilang. Nah, berarti nggak berubah menjadi daging. Nah, saya bilang, dibilang mereka kan Romo. Ya, tapi apa yang dikatakan Yesus, roti itu adalah dagingku. Karena roti itu benar-benar, dagingku itu adalah benar-benar makanan. Dan roti itu adalah dagingku, itu kan ada ayat saya bilang. Ya, tapi rasanya rasa apa katanya? Rasa daging kah? Atau rasa roti? Nah, berarti nggak berubah katanya Romo. Silakan Romo, itu pertanyaan dari mereka Romo. Iya, jawaban ada di... Yo, orang muda. Yo. Ya. Wah, ini berbahaya nih. Pertanyaan itu harusnya nanyanya ke murid Yesus loh. Waktu perjamuan malam terakhir tanya ke mereka.
Itu mereka makan daging nggak? Rasanya daging atau roti tak beragi itu, Bang? Yesus mengambil roti. Yesus mengambil roti. Berarti Romo. Yesus tidak ambil telinganya, ambil matanya Waduh. untuk kasih, tidak. Pio, Mungkin ini kali ya Romo, aku mau ini sedikit ya. Eh, untuk memahami transubstansiasi, bidat-bidat ya, untuk bidat-bidat ini. Bidat-bidat jangan diborong semua ya. Jangan diborong semua, bodok diborong, bebal diborong, botol diborong, jangan borong semuanya. Untuk memahami transubstansiasi yang oleh Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia chapter 3 73 dan selanjutnya atau apalah itu perlu dipahami dulu. Aksiden itu apa? Gerak aksiden itu apa? Gerak substansi itu apa? Itu untuk mempermudah dasar-dasar, untuk mempermudah memahami transubstansiasi oleh Santo Thomas Aquinas. Karena kalau cuman mengandalkan Yesus di mana Yesus hadir di tiga berkumpul, dua tiga berkumpul, Matius 18 ayat 20 itu bukan kehadiran Yesus secara nyata. Matius 25 ayat 35 sampai 40 itu bukan. Yang nyata itu realis presensia itu dalam ekaristi. Begitu. Jadi kalau mau paham ekaristi, pahami substansi dan aksiden. Kalau bisa gerak substansi itu apa? Gerak aksiden itu apa? Bagaimana perubahan dalam roti dan anggur kemudian menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah itu. Kalau udah paham itu. Ya bidat. Nah, lanjut Romo. Oke, Alang, bagus pertanyaan. Bagaimana memahami transubstansi ya? Thomas Aquinas menjelaskan begitu baik tentang aksidente, kejadian dan substansi, itu penting sekali. Tapi susah Pio, karena mereka tidak sampai ke bapak-bapak gereja untuk memahami itu. Itu jadi persoalan juga Pio. Oke, sekarang Santo Paulus menjelaskan sangat sederhana di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Dia omong tentang persekutuan, koinonia. Masuk ke dalam persekutuan. Substansia berubah dalam pengertian masuk ke dalam persekutuan. Karena itu, ini dan itu. Apa kata Santo Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 10 ayat 16? Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Elang, mereka tidak mengerti koinonia. Cukup sampai satu ayat. Mereka tidak mengerti apa itu persekutuan, koinonia, masuk dan bersatu di dalam, tinggal di dalam. Ini yang mereka tidak mengerti. Karena itu, Bukan di luar ya. di dalam 1 Korintus 11 ayat 29, Pio, karena transubstansia itu, karena persekutuan dan koinonia itu, maka butuh iman, butuh pengakuan. Homologeo digunakan kata Paulus di situ di dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dan Paulus menjelaskan cara makannya di mana? Ayat 27. Makan tubuh yang dalam pengertian daging seperti kanibal atau apa? Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Elang, sudah mengerti 2 ayat cukup? Mereka memang bandel ya, kita kasih ayat seperti yang dikatakan Romo. Ya, tapi dagingnya itu rasanya daging atau roti katanya kan. Memang butuh tetap di situ pengakuan, dia. butuh iman, butuh homologeo dalam pengertian itu. Karena itu ketika Yesus omong tentang roti yang turun dari surga, tubuhnya, dia menekankan karakter iman di situ, pengakuan di situ.
di dalam Yohanes 6 ayat 49. Dari 47, maaf. Kita baca dari 47. Butuh iman. Barang siapa yang percaya. Ini persoalan mereka tidak percaya, Allah. Persoalan dengan mereka dengan Yesus. Mereka bilang, hanya iman, hanya iman. Ternyata Yesus menekankan iman untuk sampai kepada Ekaristi. Mereka tidak pakai imannya mereka di situ. Tidak tahu mereka punya iman ini yang seperti apa. Yohanes 6 ayat 47 mulai. Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Standar, kalau tidak punya iman, makanya sola fidenya sini hancur total. Kalau omong tentang Ekaristi. Karena Yesus menekankan pertama, yaitu iman supaya sampai kepada akulah roti yang turun dari surga. Baca kembali ayat itu. Pio. Baca kembali ayat 47 supaya sampai 48. Karena itu Yesus omong tentang roti hidup, dia sebagai daging sungguh-sungguh, roti sungguh-sungguh. Karena butuh iman, butuh homolegeo, mengakui. Tadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Kalau kamu tidak mengakui, bagaimana? Makanya Yesus sebelum masuk ke Ekaristi, sebelum masuk kepada roti yang adalah dagingnya, dia menekankan kata iman di situ. Ayat 47. 47 sampai 48, Romo. Ya, baca dulu dua ayat itu. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Lalu, Akulah roti kehidupan. lanjut. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Tapi sekarang, ayat 50, tapi sekarang, inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup. Dan roti itu adalah dagingku, elang. Ini yang mereka tidak mengerti. Karena tadi Paulus menekankan persekutuan, koinonia, transubstansi, yang kata lain yang kita omong tentang kalau dalam pengertian transubstansia, trans, melampaui substansi. Ini penting sekali. Melewati substansi. Oke. Ini ayat 51 penting sekali. Roti itu adalah dagingku. Oke. Pio. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Elang. Cara makannya, dagingnya adalah dengan makan Roti. Tetapi siapa yang harus merayakan? Pendeta? Anamnesis tadi, askara tadi harus dirayakan oleh seorang imam tertentu. Imam. Jadi ayat-ayat sudah kita ajukan, Romo, yang seperti 1 Korintus 11 ayat 29 27, Yohanes 6 ayat 51, Lukas 22 ayat 19 ya. Nah, di situ tinggal saya bermain nalar karena mereka tidak punya iman. Nah, jadi begini saya bilang sama mereka. Perkataan Yesus itu iya dan amin tidak. Ketika dia berkata, saya bilang, ya dan amin. Nah, ketika saya kasih contoh, ketika dia meredakan angin ribut, redalah angin ribut itu. Ketika dia membangkitkan Lazarus, terjadi, Lazarus bangkit. Nah, ketika Yesus mengatakan roti itu adalah tubuhnya, terjadi atau tidak? Saya bilang, iya bisa terjadi. Nah, di situ kamu sudah mengatakan iya, apalagi saya bilang. Itu saja Romo saya katakan sama mereka. Kalau kalian mengakui Yesus itu perkataannya iya dan amin, berarti apa yang dikatakan Yesus, roti ini adalah dagingku, ya percayai. Tetapi kalian tidak mempercayainya, tidak ada iman kalian di sini, saya bilang begitu, Romo.
kalau air bisa jadi anggur, kalau sabda bisa menjadi manusia, kalau perawan bisa mengandung dan melahirkan, kenapa sih roti tidak bisa menjadi daging? Kenapa sih anggur tidak menjadi darahnya? Berarti tidak percaya Yesus Kristus. Berarti hilang semua kamu punya iman sebagai Protestan. Kalau dia menyerahkan hak pengampunan dosa kepada para rasul, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Kamu tidak percaya perkataan Yesus itu. Kamu ini pengikutnya siapa? Yesus yang mana yang kamu ikut? Yesus yang memerintahkan Martin itu? Luther. Atau Yesus yang memerintahkan yang lain? Oh ya tadi Effendi tadi dia naik tapi dia nggak mau buka mic dia mungkin sudah malam ya di sana. Kasihan juga sebenarnya mau belajar kan bagus sebenarnya. Yang teologi book itu Romo. Kami berdua main di atas itu Romo kemarin itu. Yang pendeta S2 itu. Oh malas lah. Biarlah anak OMK yang jawab lah. Ada Pio yang jawab. Dia udah selesai. Romo, Ya non. mumpung ada orang muda Katolik, saya ingin tahu ceritanya. Dia ini kan sebelumnya Protestan kan, Romo. Biasanya orang Protestan kan bebal sekali. Gimana kok hatinya bisa tergerak masuk ke Iya. Katolik, Romo? Cynthia ini. Protestan. Saya ingin tahu, Romo. Puji Tuhan. Puji Tuhan bukan Protestan. Dagi ya, engkau sentuh sedikit. Engkau punya pengalaman ke Katolik, Dagi ya. Lagi makan. Siapa duluan ini? Pio duluan. Pio punya pengalaman sudah tahu kan? Aku bukan Protestan, Sudah tahu Romo. kalau Bio. Kalau dia yang Tidak, Protestan Pio ini yang saya bingung, dari Romo. RT sebelah. Dagi ya masih makan. Iya, kita tunggu. Oke, ada Protestan yang mau naik. Karena jujur saya punya teman-teman, aduh susah sekali Romo, saya sampai bingung Romo. Dia bilang intinya kamu harusnya bersyukur karena ada Protestan itu banyak sekali orang Muslim yang menjadi Kristen. Dan kalau memang Kristen itu ajaran yang salah, Protestanisme kalau ajaran Kristen Protestan itu adalah ajaran yang salah, kenapa Tuhan izinkan sampai berkembang sebanyak ini demi apa namanya untuk mengajar firman-Nya? Nona, Atas dasar apa kamu menghakimi kami ini ajaran yang salah? Cynthia, berkembang yang mana? Ya, Berkembang Romo. seperti amuba, memecah-mecahkan diri. Berkembang itu yang Yesus mau. Yesus bilang, semoga semua mereka bersatu. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, semoga mereka semua menjadi satu. Bukan karena berkembang sebagai amuba. Satu protes dia buka yang lain. Alan Goldwhite protes ke William Miller, dia buka Adventist hari ke-7. Berapa sih perpecahan gereja-gereja yang bilang denominasi di Indonesia? Protes ke pendetanya, dia buka sendiri, dia punya aliran sendiri. Itu yang Tuhan mau kan? Nanti bagaimana dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21, Pio? Yohanes 17 ayat 21 ini perlu saya bacakan Romo. Betul Baca. ya Romo, semua mereka supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita tidak bersatu, berarti dunia tidak akan percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Protestan inilah yang denominasi perpecahan seperti inilah yang membuat dunia tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Karena perpecahan. Sangat jelas logikanya di situ. Romo, aku mau bertanya deh kalau kayak gitu. Bidat di bawah, tolong dengar pertanyaanku. Aku mewakili kalian untuk bertanya. Bidat, dengar ya. Kalau ada di bawah bidat. Kalau nggak berani naik. Romo kita, Romo termasuk Romo Cafe. Berapa tahun sih belajar Alkitab dan bagaimana metode untuk menafsirkan Alkitab?
Sehingga dalam memberikan dasar biblis untuk segala persoalan pertanyaan itu bisa tepat begitu. Apakah sama atau berbeda dengan para pendeta bidat-bidat sana begitu? Oke, kriteria penafsiran dan semuanya itu sebenarnya ditekankan di dalam KGK 109 sampai dengan 114, Pio, nanti yang engkau tekankan di situ. Mungkin teman-teman yang punya KGK 100, saya baca di sini. Kalau biar saya buka di sini, kriteria penafsiran dulu situ, lalu kembali bagaimana studinya. Oke. Ini penting sekali karena tanpa kriteria menafsirkan yang ditekankan di sini, makanya gereja Katolik punya kriteria yang sama di Timur Pun maupun di Barat. Persoalan di sini, Protestan punya kriteria masing-masing tergantung pendetanya. Bilang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini bingung saya. Oke. Yang pertama kita lihat iman Katolik. Teman-teman, ini penting sekali kalau kita buka KGK. Ada yang bisa buka KGK? Kalau tidak saya buka dari sini, bantu. KGK 109. Kita mulai kriteria pertama ya. Tidak mudah ya, Pio. Makanya ada yang macam Ibu Mimosa tadi. Saya tanya, Ibu kriteria penafsiran yang dari sudut pandang mana begitu kan? Ini penting. Oke, di dalam kitab suci Allah berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Penafsiran kitab suci harus menyelidiki dengan teliti agar melihat apa yang sebenarnya hendak dinyatakan para penulis dan apa yang diwahyukan, yang ingin diwahyukan Allah melalui kata-kata para penulis. Oke, sekarang 1110. Untuk melacak maksud para penulis ini, hendaknya diperhatikan situasi zaman dan kebudayaan mereka, jenis sastra yang pada waktu itu digunakan, serta cara berpikir, berbicara, bercerita yang pada umumnya digunakan pada zaman teks tersebut ditulis. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis, atau profetis, atau puitis, atau dengan jenis sastra lainnya. Jadi konteks historis, yang kedua adalah jenis sastra yang digunakan. Ini sudah yang ketiga, 1111. Oleh karena kitab suci diilhami, maka masih ada satu prinsip lain yang tidak kurang pentingnya, guna penafsiran yang tepat, karena tanpa kitab suci akan tinggal huruf mati saja. Akan tetapi kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dalam tafsiran roh itu juga. Untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan roh yang telah diilhami, Konsili Vatikan kedua memberikan 3 kriteria. Jadi yang pertama, historis, keadaan setempat teks ditulis, namanya keadaan konteks historis. Yang kedua, yang tadi masih ingat teman-teman? Setelah konteks historis, gaya bahasa apa yang digunakan? Ini penting sekali. Gaya bahasa juga berhubungan dengan gaya bahasa dalam pengertian Apokalipsis, contohnya Wahyu. Karena situasi apa digunakan itu dan lain sebagainya. Historis kenapa dan semuanya itu penting. Dan yang ketiga, kriteria Roh Kudus di situ. Jadi mereka mati-matian, kriteria mereka punya di Roh Kudus mati-matian kan? Pio, kami diilhami Roh Kudus dan semua Yang berikut 112. Isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Apa yang dimasukkan? Satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Yang kita namakan ini namanya struktur analogi. Contohnya kalau kita omong tentang pembaptisan, larinya ke sini, ke sini, ke sini. Kalau Protestan omong tentang persepuluhan, kita kaitkan persepuluhan di perjanjian lama, sedangkan persepuluhan di perjanjian baru tidak ada hubungan dengan pendeta. Karena itu untuk imam Lewi dan untuk anak yatim, untuk yatim piatu, untuk janda dan untuk orang asing, dan untuk kaum Lewi yang tidak mendapatkan tanah. Dan persepuluhan itu hanya dibayar di dalam teritori Israel dari 11 suku yang menerima tanah untuk dikerjakan dan orang Lewi tidak, karena mereka melayani kemah suci. Tetapi di dalam perjanjian baru, bagaimana? Menekankan persepuluhan, Matius 23-23 dikaitkan dengan Maleakhi 3 ayat 5 dan 10 sampai 10, 11, lalu dikaitkan dengan hak persepuluhan di dalam
Ulangan 26, 12, 13, bilangan dan semua dikaitkan. Kalau kita analisa semuanya itu, namanya struktur analogi, isi dan keseluruhan, maka bisa dirangkumkan. Pendeta bukan Imam Levi. Yang kedua, pendeta tidak berada di Israel. Dan yang ketiga, bait suci sudah hancur di Yerusalem tahun 70 dan orang Levi tidak melayani lagi bait suci. Yang keempat, persepuluhan bukan dalam uang, melainkan dalam hasil tanah dan hasil ternak. Yang keberapa yang 10, 11, 12 alasan bahwa tidak ada hubungan pendeta perempuan dengan orang Levi. Seperti itu. Kalau kita pakai analisa namanya isi dalam keseluruhan. Dan yang ke-13, membaca kitab suci, menafsirkannya dalam terang tradisi seluruh gereja. Kenapa? Sebelum menjadi tradisi tertulis, keseluruhan kitab suci itu ada di dalam tradisi lisan. Karena itu tanpa magisterium yang mengajarkannya, maka kehilangan akar. Di dalam Katekismus 114 dikatakan memperhatikan analogi iman. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Dari kriteria-kriteria seperti ini, pertanyaan kita, bagaimana kita belajar? Berat atau tidak, Pio? Berat ini. Kenapa gereja Katolik menekankan dahului dengan filsafat sebagai pelayan teologi? Karena bagaimana engkau harus menggunakan analisa hermeneutik dalam pengertian konteks historis tadi. Yang kedua, tata bahasa. Itu tata bahasa, tata bahasa namanya itu genre penulis sastra yang digunakan. Yang ketiga, standar leksikon dan sintaksis yang digunakan, pemilihan kata dan juga sintaksis dan leksikon. Sintaksis adalah etimologi dan leksikon adalah etimologi, sintaksis adalah struktur di dalam kata itu. Ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, yang teks itu dibangun oleh kata, kalimat, paragraf untuk sampai kepada teks. Kata apa yang digunakan? Itu dianalisa etimologinya apa. Struktur dalam kalimat itu yang kita bilang ayat itu dibangun sebelum dan sesudah. Itu tidak mudah, Pio. Kita baru pakai 2 standar, historis, sudah 3 standar. Historis, konteks historis. Yang kedua, genre sastra. Yang ketiga, struktur yang digunakan yang kita namakan hermeneutik, yang kita namakan itu sintaksis dan leksikon. Yang ketiga, magisterium, ajaran magisterium terhadap ini. Waktu liturginya kapan digunakan pada saat itu, dan tradisi yang menjelaskan ayat itu. Itu ada 5, 6 sampai 7 kriteria hermeneutik. Eksegese. Kita bukanlah eksegesis. Eksegesis itu penting sekali bagi protestantisme. Datang dengan pemukul, hancurkan kitab suci, ambil kepingan yang membantu mereka untuk pembenaran mereka punya, yang mereka pikirkan. Itu tidak berbeda. Itu sangat berbeda dengan eksegesis. Karena dalam eksegesis engkau harus masuk ke dalam konteks teks. Konteks di dalam teks itu ditulis. Waktunya siapa, pengaruh kulturnya bagaimana, situasi pada saat itu apa. Bukan seperti yang kriteria yang di jalan-jalan, yang maaf ya, penafsir yang di jalan-jalan seperti protestantisme jalanan ini. Mereka ambil, datang, hancurkan kitab suci, pecah kitab suci, ambil kepingan yang mendukung pemikiran mereka. Maka di situ yang kita namakan, sedangkan di dalam kritik teks, di dalam hermeneutik atau eksegesis, teks dan konteks yang mengajari kita, sedangkan di dalam eisegesis yang banyak kali Protestan buat itu adalah mereka mengajari kitab suci, memaksa supaya teks ini harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Maka kita masuk ke dalam subjektivisme dan relativisme. Denominasi perpecahan di dalam konteks penafsiran adalah ketidakmampuan Protestantisme untuk menemukan kebenaran yang satu dan sejati. Karena itu apa yang mereka buat? Pengkanonisasian relativisme dan subjektivisme dalam penafsiran. Engkau tanya, berapa tahun
perjalanan panjang. Saya masuk umur 12 tahun dalam seminari kecil Mateloko, ditabisen ketika umur 28 tahun. Artinya 92 sampai dengan 2008, 16 tahun. Ketika engkau masuk novisiat, di sana sudah masuk ke misiologi, eksegesis dasar, hermeneutik dasar di dalam pembelajaran kitab suci. Lalu engkau masuklah filsafat teologi 4 tahun pertama, masuk dengan dasar filsafat. Sebelum engkau masuk kepada filsafat ketuhanan, epistemologi, dan semuanya itu, engkau mulailah introduksi perjanjian baru, perjanjian lama, pelan-pelan di situ. 4 tahun filsafat. Setelah itu 2-3 tahun sekarang program harus S2 teologi. Semua imam-imam yang keluar dari Lelero, yang ditabiskan Lelero harus S2 teologi dulu. Perjalanan panjang. Ya, kalau saya gambarkan ya Romo ya. Ya, frater sekarang frater, yang sekarang Ya. frater yang Oke. sedang hidup nih. Bagaimana kami telah menghidupi? Oke, frater. Iya. Kalau saya gini bentar, Romo. Frat, bentar. Iya. Nah, jadi bidat-bidat di bawah, Protestan ya, mohon maaf ya. Di bawah, dengar itu 16 tahun Romo kami belajar Alkitab. 16 tahun, enggak 4 tahun lulus teologi, STT sekolah tipu-tipu itu terus langsung datang mencobai Romo kami untuk menantang Romo kami untuk berdebat. Nah, sini, tunduk cium kakiku dulu, baru nantang Romo kami. Nah, lanjut. Pio, frater. Pio. Iya, kalau saya banyak gini Romo, yang terjadi di fenomena mereka ya Romo. Prinsipnya mudah sih Romo. Frater, saya ambil air. Jadi, oh ya oke. Jadi gini, kalau saya melihatnya ya fenomena yang terjadi, kalau saya menggambarkan kita ini itu sudah punya celengan, jadi kita sudah tabung setiap koin kita itu, ditabung, disimpan. Nah, di dalam proses kita menyimpan itu, ada orang-orang tertentu yang mencuri isi koin kita di tabungan itu. Mereka tepuk sampai keluar uang recehnya. Nah, dengan analogi atau penggambaran seperti ini, saya sudah bisa katakan bahwa orang-orang yang tidak suka, yang tidak senang dengan pengajaran Katolik pasti akan mengetuk-ngetuk, bahkan menumbuk-numbuk Alkitab itu sendiri. Supaya apa? Mengambil ayat yang penting untuk argumentasi dirinya sendiri. Makanya saya katakan, kita orang Katolik sudah dididik untuk menabung. Yang namanya iman itu ditabung, disimpan baik-baik dalam celengan atau tabungan. Datanglah mereka ini menepuk-nepuk kita punya barang, kita punya celengan. Supaya apa? Receh-recehnya itu diambil. Ya, kalau saya menggambarkan dari apa yang katakan Rumah Cafe, kalau mungkin Rumah Cafe memakai Alkitab langsung tumbuk-tumbuk, kalau saya pakai celengan. Dan mereka lah yang mengambil barang itu, celengan itu, lalu tepuk-tepuknya celengan itu supaya recehnya diambil. Itulah kebiasaan mereka. Makanya saya katakan, jangan sekali-kali kamu bisa menang oleh karena argumentasi membawakan ayat. Kebiasaan dari mereka selalu mengutip, oh dengan ini aku berarti argumentasiku kuat. Bukan begitu, maaf kata. Bukan seperti itu cara sebagaimana orang Kristen hidup. Kita punya celengan yang sudah kita tabung baik-baik, kita yang punya, diambil sama mereka, ditepuk-tepuk tuh sampai keluar recehnya atau uang kertas di dalamnya. Diambil, dikutip, biar mereka pakai. Mengerikan ya, memang mengerikan sekali sih kalau saya lihat seperti itu. Ya. Kita yang punya benda yang kita miliki, karena kita yang mengkanonnya, seenak-enaknya mereka ngambil. Makanya saya pun heran. Ya. Luar biasa herannya saya ya, melihat mereka itu untuk seperti itu. Bangga dari mana? Kuat dari mana seperti itu? Nah, jangan merasa bahwa Alkitab kan udah ada, gedebuk jatuh dari langit. Maaf saudara, apakah kamu terlibat di dalam konsili? Pertama, maaf saudara, apakah kamu ikut para pendetamu, para pendahulu-pendahulumu, ikut di dalam konferensi bersama untuk merembuk yang namanya isi kanon Alkitab itu?
kalau bukan Katolik yang melakukan. Maaf sih, kami letih, kami capek mendengar ocehan kalian sebenarnya. Prat. Ya, Nah, dengar. Nabi mau bersabda. Nabi ke-31 ini. Dengar. Semuanya. Proti-proti Katolik, teman-teman Katolik semuanya dengar. Dengar. Begini. Jangan kalian teman-teman Katolik terutama ya. Saya selalu memberikan 3 option yang saya akan gunakan ketika berhadapan dengan protestantisme para bidat-bidat ini. Yang pertama, mau saya panggil bidat, mau saya panggil heresi, atau mau saya sebut anatema, terkutuk. Itu, 3 itu. Yang mana? Yang kedua, ketika saya mengatakan bahwa protestantisme ada ismenya di belakang. Itu pemahaman. Saya mengatakan itu, protestantisme itu bidat, sesat, heresi, itu karena apa? Saya pakai data konsili Trente, ya kan? Itu konsili Trente. Dalam kanon-kanon konsili Trente itu jelas, semua orang protestantisme, bahkan di luar protestantisme, di luar kekristenan, bisa mengakses kanon-kanon konsili Trente tersebut. Oke? Semua orang bisa mengakses. Dan itu jelas anatema. Gitu, terkutuk. Selanjutnya, ketika saya mengatakan bidat, heresi, terkutuk, anatema dan lain-lain, jangan kalian tersinggung. Karena yang pertama, dalam konsili Trente yang diadakan 1545 itu, yang dianatema di situ adalah Martin Luther, Romo kami, Romo Katolik, biarawan Agustinian, dan juga John Calvin dan teman-temannya. Mereka itu semuanya orang Katolik. Itu orang Katolik. Jangan kalian tersinggung. Ketika aku mengatakan itu, kalau terus kalian tersinggung, kenapa kalian pertanyaannya, kenapa kalian tersinggung? Kalian tersinggung. Yang saya bilang bidat, ajaran telah dikutuk kok. Romo-romo kami yang membawa ajaran terkutuk itu, ya kan? Romo kami Martin Luther yang membawa ajaran terkutuk itu. Nah, tidak ada perintah dari Martin Luther, Romo Agustinian itu mengatakan begini. Apakah ada surat Martin Luther bilang begini? Untuk pengikut-pengikutku, ambillah, pakailah ajaran yang telah dikutuk bapak-bapak gereja dalam konsili Trente ini. Lanjutkan, lestarikan ajaran itu. Kan tidak ada. Pada saat itu juga kan belum ada Protestan, belum ada gereja Protestan. Jadi jangan kalian tersinggung. Begitu. Jangan kalian tersinggung. Berkacalah. Kalau kalian tidak mau dibilang bidat, keluar dari pahaman sesat yang telah dikutuk di konsili Trente itu. Aku tidak akan bilang kalian bidat. Itu. Aku berhenti mengatakan kalian bidat kalau kalian keluar, kembali ke rumah yang kudus. Gereja Katolik, Apostolik, gitu, yang dipelihara Tuhan Yesus, yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Rasul Petrus. Kembali, pulang. Kalau tidak mau dibilang bidat, gitu. Lanjut Romo udah ada. saya bercerita sedikit Romo, analogi. Jadi kita punya celengan dan kita tuh nabung koin, nabung uang-uang kecil. Nah, datang mereka yang kemudian ini, mereka merenggut celengan mirip seperti kita, yang diserupakan seperti kita. Lalu mereka tepuk-tepuk celengan itu, isinya koin-koin itu, biar dicuri isi koinnya itu. Kalau Romo tadi menggunakan Alkitab, kalau saya menggunakan celengan atau tabungan. Biar mereka bisa kutip isi uang koin itu, biar dipakai untuk apapun. Itulah kebiasaannya mereka, untuk membenarkan argumentasinya sendiri. Kita punya celengan, kita punya tabungan, mereka yang ambil mengkutip. Itulah kebiasaan mereka. Ya, itu aja sih Sir Romo. Tadi saya analoginya tadi dengan rekan-rekan tadi seperti itu. Iya, frater saya juga mau tambahkan, tapi dengan demikian itu mereka membuat Alkitab jadi berlawanan dengan dirinya sendiri ya, frater ya. Dari penafsiran pribadi dan tidak dibimbing.
balau mereka. Betul. Berbagai macam tafsir. Ya ini sempat mungkin dulu Romo ada orang nih di bawah nih, Rain ini. Ren, silakan. Ren. Siapa duluan? Ignat. Ren duluan, oke? Oh iya iya. Halo Rain 1. Rain. Ini kayaknya orang yang lagi kerja deh. Ren diturunkan ya, supaya orang lain naik. Karena masih ada di beberapa orang yang lagi menunggu. Ya berarti kes turun supaya yang lain naik. Ya oke. Nabi ke-31 ini keras sekali mana ini. Ignat. Rain, panggilan terakhir Rain.